nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom buat kita semuanya. Puji Tuhan ya. Saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, karena kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saat ini kita mau sama-sama beribadah. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Sekalipun teman-teman masih ada di rumah ataupun dimanapun berada, mari teman-teman kita ibadah dengan sungguh-sungguh saat malam hari ini ya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Selamat malam Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan telah buktikan, Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kasih setia-Mu Tuhan yang selalu memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Amin Yesus. Kita angkat pujian kita. Terima kasih karena setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari kita semua katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dengan kesungguhan hati, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah kami Tuhan. Haleluya. Air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu.
buat kasih setiamu. Amin. Setiamu di dalam hidupku. Mari sekali katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Sekali lagi katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Mari teman-teman dimanapun kita berada, kita sembah Tuhan Yesus malam hari ini. Dia yang hadir dalam hati kita, Dia yang menjamah kehidupan kita, Dia yang selalu mengubahkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami mau sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau yang sungguh-sungguh membuktikan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini Bapa hanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami tercipta Tuhan, kami dibentuk oleh Engkau Tuhan, dipilih oleh Engkau Tuhan Yesus, bukanlah menjadi benih-benih yang gagal Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Engkau ya Bapa. Orang-orang yang Tuhan Yesus, yang semakin hari ya Bapa semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Ajarilah kami tetap taat di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersuka cita. Kami mau lebih lagi memuji-muji nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan terus mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan ya teman-teman. Saat malam hari ini kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita kasih Allah. Yuk semuanya kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kembali, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Yuk katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji.
kemudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan teman-teman. Kita terus bersyukur ya. Lagu ini membuktikan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Setiap hari selalu baru kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Untuk itu kita bernyanyi, bersukacita, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita semakin lebih lagi unggul, semakin lebih lagi diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah bersukacita Tuhan karena kami tahu sukacita kami itu berasal daripada Engkau saja Tuhan. Bukan karena keadaan kami, bukan karena kondisi apapun Tuhan yang dapat mempengaruhi sukacita kami Bapa. Tapi karena kasih setia Tuhan, kami terus bersukacita, kami terus mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami mau semakin lagi didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah matang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian kita, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Sekali lagi katakan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya serahkan kepada hamba-Nya mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari saatnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan bersama generasi muda-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan ajar kami untuk terus ya Bapa mempersiapkan diri kami. Dan ajar kami untuk terus ya Bapa memahami setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan masa muda kami boleh berkenan bagi nama-Mu, dan masa muda kami Tuhan boleh terus ya Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakai kami sebagai generasi muda-Mu Tuhan, menjadi tiang-tiang gereja-Mu, menjadi penerus gereja-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat membangun iman percaya kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang memetraikan isi firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa lewat ibadah online kita ya. Kita terus memaksimalkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai pengorbanan sejati. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, Injil Yohanes ya teman-teman. Kita baca bersama-sama kalau sudah menemukannya. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, puji Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan kita yang telah kita sama-sama baca. Malam hari ini mengenai pengorbanan sejati teman-teman. Kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi kita semua memperoleh hidup yang kekal di saat iman kita percaya kepada Yesus. Ya, seperti halnya di Yohanes 3 ayat 16 itu ya teman-teman. Itu jelas satu pengorbanan sejati yang Tuhan nyatakan bagi kita semua teman-teman. Nah, malam hari ini kenapa kita mau belajar mengenai pengorbanan sejati? Karena Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya bagi kita. Makanya tadi dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Beberapa minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana Yesus menjadi salah satunya sahabat kita. Yang luar biasa murninya teman-teman. Dia benar-benar mengorbankan bagi kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Dia melaksanakan pengorbanan sejati. Nah sekarang kita
juga harus meneladani sifat yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Berarti kita harus mati. Berarti kita harus mengorbankan diri kita buat orang lain. Dan kita harus mati dong. Kita akan belajar malam hari ini teman-teman. Nah, pengorbanan sejati harus dimiliki oleh generasi muda Kristen. Amin? Amin ya teman-teman ya. Oleh sebab itu, contohnya dalam pengorbanan sejati kita bisa lakukan jelas kepada Allah kita. Kepada Yesus Kristus kita lakukan pengorbanan sejati. Dengan caranya apa? Apakah kita harus mati? Seperti Yesus mati di kayu salib? Enggak teman-teman. Tapi kita terlebih dahulu memberikan hidup kita bagi Allah. Memberikan hidup kita bagi Tuhan. Makanya di Roma 12 ayat 1 dikatakan, ya, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu bentuk pengorbanan kita kepada Allah teman-teman. Makanya melalui kehidupan kita lah, kita mau memberikan pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena apa ya? Karena Yesus sudah memberikan pengorbanannya bagi kita. Pengorbanan yang sungguh sejati teman-teman. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Kalau kita berkata, aku cinta Yesus seperti pujian yang aku mau, cinta Yesus selamanya. Ya kita nyatakan itu teman-teman. Dengan apa? Kita mengorbankan hidup kita buat Tuhan. Lewat ibadah kita. Sekarang ibadah online. Ya kita berkorban teman-teman. Teman-teman ambil waktu. Mengkhususkan waktu, bukan menyisakan waktu. Dengan kita mengkhususkan waktu, itu kita tandanya mau menyerahkan kehidupan kita buat Tuhan. Mungkin sebelumnya, sebelum kita ibadah online ini kan kita ibadah di gereja. Teman-teman sibuk, misalnya lagi firman, sibuk yang khotbah, yang main handphone, yang ngobrol-ngobrol, yang pikirannya ke kanan ke kiri, ya mungkin seperti itu. Sekarang online harus ya lewat HP, lewat handphone, atau lewat laptop teman-teman. Mau nggak mau ketika khotbah harus dengerin gitu. Jangan sampai saya lagi khotbah nih, teman-teman malah skip nonton yang lain lagi ya. Jangan teman-teman ya, tetap ibadah, fokus sama Tuhan. Itu pengorbanan di hadapan Tuhan. Amin? Amin teman-teman ya. Dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu adalah bentuk pengorbanan kita teman-teman. Lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita. Saya mencatat di sini, ketika kita memberikan pengorbanan sejati kepada Allah, kita juga memberikan waktu, tadi sudah saya katakan, dan memberikan tenaga kita. Mungkin sekarang, wah saatnya ibadah nih, waduh tapi lagi di jalan, cepat-cepat ambil waktu di hadapan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita lewat YouTube, ntar aja dah, gampang. Ntar juga jam 7 atau jam 8 bisa lah nonton, gak harus setengah 7 kok. Kalau teman-teman memahami tentang pengorbanan sejati, ingat Yesus pun mengambil bagian ya untuk menebus dosa kita, menanggung dosa kita itu di waktu yang tepat. Tepat waktunya, tiba saatnya, Yesus ambil bagian untuk memberikan nyawanya bagi kita. Nah kita juga harus belajar seperti itu teman-teman, taat kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus bersikap profesional, tidak hanya profesional itu dalam pekerjaan aja, enggak. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Tapi kita juga kepada Allah harus profesional teman-teman. Ya, jadi itulah pengorbanan kita kepada Allah dengan memberikan hidup kita. Seperti halnya Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Pengorbanan sejati bisa teman-teman lakukan juga kepada orang tua. Jelas seperti halnya di dalam perjanjian lama, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu ya. Ketika kita menghormati orang tua kita memberikan pengorbanan bagi orang tua kita, itu bentuk rasa taat kita di hadapan Tuhan. Ya karena orang tua adalah wakil Allah di bumi bagi kita anak-anak.
Saya masih punya orang tua, maka saya juga harus belajar untuk memberikan pengorbanan bagi orang tua kita. Dengan cara apa? Ya kita sering sharing, ngobrol. Jangan jadi anak yang cuek sama orang tua, teman-teman. Apalagi melawan orang tua. Ketika orang tua memberikan nasihat, itu yang terbaik buat kita. Generasi milenial, generasi kekinian gak boleh menjadi generasi yang bebal. Gimana saya, gimana gue. Terserah papa mama ngomong apa. Gak boleh teman-teman. Tapi kita tetap harus taat, tetap harus mendengar nasihat orang tua. Karena itu yang terbaik buat kita. Itu juga bentuk pengorbanan di saat kita mendengar nasihat orang tua kita. Jangan menjadi anak-anak yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, ingat ya, jangan jadi anak berandalan. Kamu bergaul dengan yang baik-baik aja. Oke siap mah, oke siap pah, tapi hanya di depan papa mama. Di belakang, malah, udah gak karuan deh. Seperti anak yang tidak terdidik. Nah bentuk pengorbanan kita pada orang tua salah satunya itu teman-teman. Kita menghormati orang tua kita. Dengan tulus. Kalau teman-teman punya rasa keluh kesah sama orang tua, yang ungkapin, sharing. Ya, belajar membangun hubungan terus sama orang tua. Mendekatkan diri terus sama orang tua. Itu pengorbanan sejati kita kepada orang tua. Nah, kita akan belajar dari kisahnya Paulus teman-teman di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. Paulus ini luar biasa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, seluruhnya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kabar baik, kabar sukacita bisa diterima oleh orang banyak. Makanya kalau teman-teman lihat perjanjian baru, kebanyakan itu tulisan dari Paulus yang mendapat firman, mendapat ilham dari Tuhan. Makanya dia menuliskan itu semua, apa yang dia rasakan, dia alami, yang melalui lawatan Tuhan Yesus, melalui lawatan Roh Kudus kepada dirinya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ya teman-teman, Paulus ini sungguh berkorban bagi orang banyak. Supaya Injil, kabar baik, kabar sukacita bisa didengar, bisa diterima oleh semua orang. Kita lihat sekarang ya, firman-Nya sungguh-sungguh masuk pada setiap hati orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak hanya Paulus, seluruh muridnya, para rasul juga kan, kabar sukacita tersampaikan ke seluruh bumi. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa memberikan pengorbanan sejati teman-teman kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, sekolah kita. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah lulus sekolah ya, yang sudah siap naik ke jenjang berikutnya, yang sudah mau naik kelas. Selamat teman-teman, dan terus berdoa, terus pertahankan nilai yang baik, ya, hilangkan perilaku-perilaku yang buruk, yang bisa mencoreng nama diri teman-teman, nama sekolah, nama orang tua, nama guru, ya. Terlebih teman-teman membawa nama Tuhan, jadi teman-teman harus lebih lagi jaga diri di hadapan Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Nah yang bekerja ketika memberikan pengorbanannya lewat pekerjaannya, terus lakukan dengan profesional. Mungkin sekalipun atasan sering menekan kita tertekan dari pekerjaan kita merasa, aduh kerja kok gini amat gitu kan. Tapi tetap berikan pengorbanan yang terbaik, ingat bawa nama Tuhan. Ya kalau kita bekerja sudah nggak profesional gitu kan, gimana lagi kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Makanya tadi saya bilang kita sama Tuhan juga harus profesional. Kalau kita bisa profesional di pekerjaan kita juga harus bisa profesional kepada Tuhan, lebih lagi profesionalnya. Ya, jangan hanya pengorbanannya yang kita lihat, tapi yang tidak kita lihat justru itu lebih lagi pengorbanannya, itu siapa Tuhan kita.
Makanya dalam ibadah ini, ya, mentang-mentang YouTube tadi saya katakan kita lewat YouTube, kita ya ntar aja dah, gampang dah, cuma nonton kan. Enggak cuma nonton teman-teman. Tapi kita minta supaya hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Teman-teman sekalipun duduk diam di layar handphone, layar laptop mungkin, itu bentuk pengorbanan kita, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus sangat tulus memberikan pengorbanannya ya teman-teman kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu. Makanya di sini saya mencatat pengorbanan sejati berpusat kepada siapa yang ia korbankan. Tuhan Yesus berpusat kepada siapa yang ia korbankan. Artinya siapa? Kepada semua orang yang berdosa di hadapan Allah. Makanya ia mau memberikan nyawanya bagi kita. Nah, kalau ngomongin pengorbanan sejati, kita harus berpusat kepada siapa yang kita korbankan. Artinya dalam hal yang positif teman-teman. Bukan korbankan di pinggir sungai kita dorong atau kita tendang gitu kan. Seperti mungkin di sosmed atau di IG, Facebook, Twitter, lain sebagainya. Mengerjai orang istilahnya gitu kan. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi kita berfokus kepada siapa yang kita korbankan. Dalam hal positif teman-teman. Nah, pengorbanan sejati seharusnya direspon baik oleh yang menerima itu. Jadi misalnya saya mengorbankan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang lain ini harus merespon dengan baik pengorbanan kita. Jangan malah kita mencela, kita mencaci maki. Kita malah menghina pengorbanan seseorang. Contohnya guru pada murid. Guru sudah banyak mengorbankan waktunya bagi murid. Murid harus merespon itu dengan baik. Ketika murid pun sudah mengorbankan, ya bagi sekolah juga harus merespon dengan baik. Seperti itu kan teman-teman ya. Nah ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya, kita harus punya respon yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Makanya tadi Paulus katakan, aku sudah memberikan segala milikku bagimu, bagi orang-orang Korintus pada waktu itu ya. Masakan kasihku berkurang? Kan enggak mungkin gitu. Jadi harus punya respon yang baik. Nah inilah firman Tuhan pada malam hari ini teman-teman bagi kita semua. Kita respon kebenaran firman Tuhan dan kita terus belajar memiliki pengorbanan sejati di hadapan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini Tuhan. Engkau sudah sediakan waktu yang terbaik buat kami, generasi muda-Mu. Sekalipun kami dalam kesibukan kami ya Tuhan, tapi kami mau tetap mengkhususkan waktu di hadapan-Mu untuk beribadah, bersama-sama berkumpul bersama generasi muda yang lain di tempat kami masing-masing. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan ajar kami Tuhan untuk terus memiliki pengorbanan sejati, seperti halnya Engkau ya Tuhan Yesus telah mengorbankan dirimu bagi kami. Sungguh kami menyadari pengorbanan Kau sungguh sejati ya Bapa, dan kami mau berbuat demikian di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus memberikan pengorbanan sejati bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, dan terlebih lagi kepada-Mu. Ajar kami terus menjadi generasi muda yang unggul, yang tangguh, yang kuat, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa, dan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati masa depan kami Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberkati gereja-gereja ya Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Shalom.